Besti-besti, pace-mace kakak ade dorang semua. Kembali lagi di podcast Matoa. Mari kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo pace-mace kakak ade dorang semua. Jumpa lagi dalam Halo kakak ade, pace-mace kita orang semua. Kembali lagi di podcast Matoa. Mari kita bicara. Nah, di tahun yang baru ini kita punya konsep baru nih. Jadi kita mau mengupas tuntas apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di laboratorium yang ada di Balai Besar POM di Jayapura. Nah, kita kan di sini ada beberapa laboratorium ya. Penasaran kan ada laboratorium apa aja dan apa aja sih kegiatan yang dilakukan di laboratorium tersebut terkait pengujian obat dan makanan dalam lingkup Badan POM. Nah, penasaran kan? Yuk ikutin terus kegiatan Matoa hari ini. Halo pace-mace kakak ade dorang semua. Nah sekarang saya udah ada di salah satu lab yang ada di Balai Besar POM di Jayapura. Penasaran kan lab apa? Yap, betul, lab kosmetik. Nah pengen tahu kan apa aja sih yang kita uji dan apa aja yang dilakukan oleh lab kosmetik yang ada di Balai Besar POM di Jayapura ini? Yuk ikutin terus, kita tanya-tanya lebih dalam. Nah, ada salah satu pegawai yang sedang bekerja menggunakan instrumen di laboratorium. Yuk kita tanya-tanya apa sih yang lagi dikerjain sama bapak yang satu ini. Halo, selamat sore. Ya, sobat BPOM di Jayapura dan kami dari Matoa mau tanya-tanya sedikit nih Bang terkait kegiatan yang sedang dikerjakan. Dengan siapa ini Bang? dengan Ricky. Oh, Bang Ricky, boleh minta waktunya sebentar kan Bang buat kita tanya-tanya sedikit? Oke. Apa aja sih yang dilakukan di lab pengujian kosmetik yang ada di Balai Besar POM di Jayapura? Yang dilakukan adalah menguji sampel yang datang dari pihak ketiga, baik itu dari internal maupun eksternal. Kita akan melakukan uji baik itu bahan yang mengandung bahan kimia. Kalau ini kita lagi menguji pewarna yang dilarang dalam persediaan kosmetik, baik itu lipstick, foundation, blush on, eyeshadow dan segala macamnya kita uji di sini. Di sini kita lagi menguji zat pewarna yang dilarang dalam persediaan kosmetik dengan metode kromatografi lapis tipis. Di sini kita akan menotol menggunakan alat TLC scanner otomatis. Jadi dia ditotol secara otomatis. Di sini kita punya sampel yang sudah kita ekstraksi. Ini adalah baku pewarna mungkin rodamin. Kita punya bakunya di sini rodamin. Kemudian kita punya baku metanyl yellow. Ada baku jingga K1 dan merah K3. Di sini kita akan menguji dan akan mengelusi melihat hasilnya nanti. Ini lagi tahap awalnya kita akan menotol di alat ini. Ini alat namanya TLC scanner automatic sampler. Jadi nanti alatnya bertahan di sini. Sampelnya ini nanti akan kita letakkan di alat dan alat akan menotol ke lempeng, namanya ini lempeng silika gel gitu. Jadi pekerjaan kita sehari-hari begini, memastikan bahwasannya kosmetik yang digunakan oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat Papua dan umumnya itu masyarakat seluruh Indonesia, bahwasanya kosmetik yang digunakan terjamin aman, bermutu dan berkhasiat tanpa menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh Balai Besar POM di Jayapura maupun tanpa bahan-bahan yang dilarang seperti itu hidrokinon, tretinoin atau asmertinoat, kemudian asam salisilatnya dan logam-logam berat yang mengandung di dalam persediaan kosmetik. Demikian mungkin. Nah, tujuannya apa sih dilakukan pengujian sampel kosmetik itu? Agar mengetahui bahwasanya bahan-bahan yang dilarang dalam persediaan kosmetik itu tidak mengandung di dalam persediaan kosmetik yang beredar khususnya di Provinsi Papua. Makanya dalam hal ini kita selaku Balai Besar POM di Jayapura, khususnya laboratorium kosmetik,
menguji bahan-bahan yang dilarang itu agar tidak ada terdapat di sediaan-sediaan yang ada di kosmetik yang ada di pasaran yang telah disampling oleh tim-tim Balai Besar POM di Jayapura maupun dari pihak-pihak eksternal di luar yang mungkin akan menguji bahannya di sini barangnya. Nah, dari sekian banyak parameter yang diuji, pernah nggak sih ada hasil pengujian yang hasilnya itu tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat? Pernah kita dapati sesuai tidak memenuhi syarat sesuai yang telah di public warningkan oleh Badan POM, karena kita mempublic warning itu dari sana yang sudah dilarang itu sudah keluar public warningnya, bahan-bahan yang dilarang ataupun produk-produk yang dilarang beredar khususnya untuk kosmetik sudah telah dikeluarkan peringatannya atau public warningnya oleh Badan POM dari pusat. Oh, nah kalau misalnya ada yang tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat nih, apa sih yang dilakukan selanjutnya oleh petugas penguji terkait sampel yang tidak memenuhi syarat itu? Khususnya kalau sampel internal kita yang disampling oleh petugas Balai Besar POM di Jayapura, kita akan mengujinya itu apabila tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi ketentuan, nanti kita akan melaporkannya ke bagian, dalam hal ini tim dari fungsi pemeriksaan. Kita akan melaporkan dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan hasil yang telah kita peroleh dari laboratorium secara pengujian. Ingat, hasil yang kita keluarkan itu kita uji dulu, baru akan keluar hasilnya. Jadi diuji di laboratorium dulu. Ya. Nah, apa sih, ada nggak kiat-kiat atau pesan-pesan untuk Sobat Bepom di Jayapura nih yang nonton podcast Matoa nih terkait kosmetik yang aman gitu, yang sesuai standar Bepom? Siap. Pertama, selalu cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Kedua, gunakan produk-produk kosmetik yang telah terdaftar oleh Badan POM Republik Indonesia. Ingat, cantik itu tidak instan. Cantik itu perlu waktu. Jadi yang instan-instan itu perlu dicurigai. Jadi selalu gunakan kosmetik yang bermutu, bermanfaat, dan selalu ingat ceklik. Oke, terima kasih Bang Riki atas waktunya. Terima kasih, Selamat sama-sama. bekerja.